untuk memastikan apakah orang ini layak bisa bertanggung jawab secara hukum. Bahasa gampangnya gini, ini gendeng apa enggak sih gitu loh gampangnya ya. Terus kalau misalnya dia ada semacam kecerdasannya itu bagaimana gitu kan, apakah dia termasuk di borderline dan seterusnya kurang lebih seperti itu kan harus ada psikolog yang memastikan. Awalnya dari situ aja. Dan awalnya kasusnya nggak yang heboh banget gitu, yang masih basic dulu ya. Ya gitu. Lama-lama levelnya. Terus lama-lama itu saya lupa udah berapa tahun tuh kayak gitu ya. Jadi waktu saya dipanggil polisi ya saya turun sebagai psikolog klinis yang lebih memeriksa, yang bahasa saya meriksanya enteng-entengan lah gitu ya, karena nggak terlalu yang heboh banget gitu. Terus makin kesini makin kesana gitu ya jadinya ya. makin kesono lah, ini kok jadi begini. Akhirnya kasusnya mulai yang berat-berat, yang sampai diminta memeriksa kasus suicide gitu ya. Jadi kalau kasus suicide itu, bunuh diri itu adalah memastikan bahwa orang ini emang benar-benar bunuh diri dan bukan ada indikasi pembunuhan. Nah kalau kita psikolog forensik kan bukan memeriksa tubuh, tidak memeriksa jenazah gitu ya, tetapi kita bekerja by data dengan teori yang mengikuti untuk sampai pada satu kesimpulan bahwa apakah ini ada indikasi mengarah ke pembunuhan ataukah emang ini pure murni suicide, bunuh diri kayak gitu. Akhirnya itu tadi makin kesini jadi makin kesana gitu ya. Akhirnya makin yang serem-serem gitu loh, kok jadi kesini ya. Otomatis akhirnya kan saya jadi bersinggungan dengan hukum ya. Karena yang ini sudah arahnya yang sudah mengarah ke sidang gitu ya. Terus kemudian akhirnya terjerumuslah menjadi saksi ahli kayak gitu ya. Saya ngomongnya terjerumus sih karena di pikiran saya waktu itu nggak pernah kebayang ya gitu. Ada sempat awal-awal itu ada was-was gitu nggak Bu? Oh iyalah, pastilah. Pengalaman awal-awal. Oh gitu, pengalaman awal. Iya, saya pertama masuk ke kantor polisi ke bagian reskrim itu berapa tahun lampau itu. Saya tuh ke kantor polisi kan urusan SIM sama SKCK. Lah ini tuh saya nggak pernah urusan kan gitu. Terus tiba-tiba masuk ke ruangan reskrim yang alamat langsung gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang yang kayak di apa sih namanya, kayak habis ditembak dengkulnya lah, yang kadang ada darah masih menetes begitu. Terus yang mereka tuh digeret cuman dengan pakai celana dalam doang, karena kan mereka nggak boleh pakai baju ini kan siapa bingung lah ini kenapa kok jadi begini gitu kan. Yang saya juga ngeliatnya sampai yang astaga masih norak gitu waktu itu. Serem Mbak waktu itu. Terus tipsnya apa nih Bu? Buat psikolog-psikolog baru juga nanti kalau berkecimpung di dunia malam gelap-gelap. Tipsnya mungkin karena waktu itu kan di zaman saya terjun awal itu kan Netflix belum ada, ya kayak gitu-gitu belum ada. Terus tayangan TV swasta. HP BlackBerry belum ya? Iya, HP-nya masih BlackBerry kayak gitu-gitu. Otomatis kan kita mau nonton film-film yang kayak gitu nggak ada ya. Nah kalau yang psikolog-psikolog muda mau terjun itu kayaknya mesti sering-sering nonton film yang bangsanya berhubungan dengan ya kayak gitu-gitu ya. Jadi yang lebih kriminal gitu, yang bangsa kriminal itu melatih ininya ya. Paling nggak terbiasa dulu ya nonton film dulu. Jadi pas udah ketemu dunia nyata nggak kaget-kaget. Ya paling nggak lihat yang ada kemungkinan di lantai itu kalau lagi kasus banyak tidak sempat langsung dipel, jadi ada tetesan darah. Nah itu kan buat orang, kan kita tahu tetesan darah itu berarti berasal dari luka gitu kan, berarti ada luka tembak di kaki lah, apalah segala macam gitu kan. Jadi itu kan yang menimbulkan ngeri amat sih kayak gitu-gitu. Nah itulah. Terus abis gitu ketika kita harus melihat orang yang lalu lalang dekat kita dengan tangan di borgol, itu kan juga nggak nyaman ya. Nah gitu. Terus tipsnya ya, kalau kata saya saat ini banyak nonton film kriminal, sehingga pada waktu masuk di reskrim ya kita udah punya gambaran gitu, oh kayak gini nih misalnya kayak gitu. Nah terus termasuk juga kalau kita punya pengetahuan hukum, karena emang kalau mau turun di forensik kita tidak ahli ya, karena kita nggak sekolah hukum ya.
tapi sekurang-kurangnya paham hukum, sekurang-kurangnya kita mau baca, sekurang-kurangnya kita ikut memikirkan bahwa kalau pasal ini nanti gimana, kalau pasal ini gimana. Jadi walaupun kita tidak ahli tapi nggak bego banget gitu loh maksudnya. Harus belajar lagi belajar ya, tentang kayak dunia gitu. hukum. Iya. Pasal-pasalnya terutama. Iya, paling nggak tahu lah gitu. Ya. Walaupun ketika itu nanti kita jadi saksi ahli di pengadilan itu tidak dibicarakan karena kapasitas kita kan sebagai ahli psikologi bukan ahli hukum gitu. Tapi kan biar ya kalau kita mau masak ya sekurang-kurangnya kita tahu ya bedanya kecap asin sama kecap manis ya palingnya kayak gitu kan gitu ya supaya nggak salah kecerut kan gitu ceritanya, kurang lebih kayak gitu sih Mbak Ade gitu ya. Ya dan memang butuh mental rock and roll ya. Kalau yang lembut hati kayaknya keder duluan kayaknya. Sepertinya memang mentalnya sudah mental baja ya. Kan dulu juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Batu ya Bu ya. Ya itu masa lalu. Jadi banyak pengalamannya nggak cuma asam garam di dunia psikologi, tetapi juga di politik ya. Iya sempat terjun ke politik sempat. Gimana Bu rasanya Bu? Udah cukup. Bahasanya udah cukup gitu ya, udah cukup nggak lagi deh gitu ya. Kalau disuruh kembali ke masa itu kayaknya aduh nggak sanggup deh kayaknya gitu ya, apalagi di saat seperti ini kayaknya orang harus ekstra hati-hati banget gitu ya, karena apa ya, salah sedikit itu apalagi nih sekarang ada the power of netizen ya kan, nah itu dia. Jadi ya itu satu hal yang kalau emang orang mau terjun ke situ ya emang dia emang bener-bener yang ya sekurang-kurangnya dia bisa tahu jalan yang lurus, dia tahu jalan yang belok, minimal dia tahu ya jalan yang lurus sama jalan yang belok gitu ya. Karena kalau tidak tahu dia main jalan aja nggak tahu yang belok-belok, minimal dia tahu jalan lurus dan dia tahu jalan yang belok-belok. Nah minimal itulah. Sangat berhati-hati. Iya. Ya. Kalau mau berhadapan sama hukum ya pilihlah jalan yang belok-belok kan gitu kan. Kalau mau yang baik-baik ya yang lurus dengan catatan tidak kaya begitu. hidup yang penting bahagia ya. Iya itu dia. Yang penting bahagia lah gitu ya. Apa adanya. Nah, pendidikannya kan juga S1 dari Universitas Wisnuwardana Malang ya Bu ya. Itu kan profesi universitas pertama di Malang yang membuka profesi psikolog ya Bu ya. Itu swasta pertama. Ya. Swasta pertama di Jawa Timur. Swasta Jawa Timur. Ya, swasta di zaman itu ya, di masa lalu itu swasta pertama di Jawa Timur yang punya fakultas psikologi. Nah, keren banget ya dulu. Iya, terus 160 SKS gitu yang aliran dulu. Habis itu ada perubahan kurikulum kan jadi di split ya. Akhirnya jadi S1 140. Kurang lebih sekitar gitu ya. Terus kemudian harus ngambil profesi atau mapro pada waktu itu. Kalau kami dulu kan langsung dihantam gitu. Jadi kalau sekarang dihitung ya ketemunya sama kayak S2 sih kalau di 162 SKS-nya kayak gitu-gitulah waktu itu. Zaman susah, belum ada internet. Iya, benar-benar terasa itu. Oh benar-benar yang kita ngetik taktuk-taktuk itu dulu pas udah mau selesai skripsi, baru itu komputer mulai masuk itu, dan itu pun kita mesti nyewa di dulu sewa komputer rental ya. Terus karena kita juga masih bego-bego gitu mengoperasikan, jadi kan ada nyuruh orang yang ngetikan itu loh kayak gitu-gitu. Nah itu di akhir-akhir saya skripsi waktu itu. Luar biasa. Tapi lanjutnya S2 di UM ambil jurusan seni ya Bu ya? Karena sebelumnya saya pernah kuliah di ISI Jogja. Oh. Sebelum saya kuliah psikologi itu, saya sempat kuliah di ISI Jogja. Jadi saya tuh sebetulnya adalah seorang seniman. Psikologi seni ya. Iya. Jadi akhirnya lebih ke situ. Jadi saya tuh sebenarnya seniman yang akhirnya menjadi psikolog gitu ya. Jadi seninya nggak bisa dihilangkan gitu ya. Dan akhirnya ketika saya ngambil S2 kembali lagi karena waktu itu waktu seni yang diisi Jogja itu kan nggak sampai lulus, nggak selesai. Jadi kayak ada semacam ada semacam kayak dendam gitu ya.
dendam yang tersimpan, bahasanya gitu, udah kayak drama aja gitu. Yang saya hasrat terpendam, ada dendam yang tidak bisa hilang. Saya tidak berhasil di S1-nya, saya ambil S2-nya. Iya. Tapi ujung-ujungnya ngomongnya juga psikologi seni akhirnya. Iya, nyambung ya, soalnya kan dunia seni itu kan pertama menggambar gitu ya. Itu kan tools, salah satu tools dalam dunia psikologi. Kemarin juga sempat mengikuti training, workshop, tes Davido Chat ya Bu ya. Itu kan juga menggambar. Nah psikolog gitu. Prancis itu kan, Bu Roslyn Davido, tes Davido Chat itu kan memang menggambar tugasnya. Ada kesan-kesannya nggak Bu waktu itu? Kan Ibu dari background seni, terus tuh di pelatihan tes Davido Chat itu untuk tes psikologi dengan psikolog Prancis itu juga kan sempat kemarin ya ngobrol. Apa kesannya Bu dari itu? Mungkin karena itu kan grafis ya, jadi karena memang menggambar dan kebetulan di tesis saya pada waktu itu adalah membaca bahkan membaca gambar abstrak. Jadi kebayang abstrak ya. Nah, nggak berbentuk, kebayang ya. Nah, yang abstrak itu. Tapi itu waktu itu saya bikin penelitiannya adalah untuk membaca karakter seseorang, kondisi kejiwaan dia lewat lukisan abstrak tuh kan buset deh kayak gitu. Saya juga pusing waktu itu ya, tapi ya alhamdulillah berhasil kayak gitu. Sehingga ketika masuk ke Davido buat saya tidak terlalu berat gitu ya. Malah nyambung ya. Malah nyambung banget dan jauh lebih mudah gitu untuk memaknai. Cuman memang kalau orang yang mau terjun ke situ memang harus punya kepekaan. Harus punya sensitivitas untuk seperti Bu siapa namanya Davido itu, Bu Roslyn itu kan dia punya feel yang ketika dia merasakan bahwa ini ada emptiness di dalam gambarnya orang ini, itu kan feel ya. Nah itu adalah berkat jam terbang bertahun-tahun riset seperti itu. Sama ketika saya menggunakan media gambar dalam bentuk abstrak sekalipun, itu feel bisa dirasakan bahwa ada sesuatu yang bisa muncul dari gambar itu. Nah itu susah seperti Bu Davido itu kan dia juga susah menjelaskan kok bisa rasanya kayak gini, muncul dari mana. Tapi dia punya kepekaan itu dia. Bisa menangkap di balik gambar itu, bisa mendeteksi korban kekerasan, bahkan itu dia. Kurang lebihnya sama seperti itu. Itu kan ilmu seni sebenarnya. Iya, itu seni memaknai. Waduh, serius banget kita ngomongnya malam ini. Seni memaknai sebuah hasil goresan gitu ngomongnya. Sangat penting juga ya. Penting di dunia psikologi. Nah, beragam background juga aktif di organisasi ya, berbagai organisasi termasuk sempat menjadi wakil ketua HIMSI cabang Malang, sekarang menjadi dewan penasehat ya Bu ya di HIMSI cabang Malang. Karena udah tua jadi naik jadi dewan penasehat. Sudah waktunya kan? Iya, orang muda yang naik lah ya. Karena ilmunya itu siapa lagi yang bisa nasehatin kalau enggak yang pengalaman 30 tahun. Pokoknya masuk dewan penasehat itu sama aja udah tua loh gitu ya. Itu nggak harus tua, ilmunya yang udah mumpuni ya ibaratnya. Di Himpunan Psikologi Indonesia cabang Malang. Nah, sekarang juga menjadi majelis Dewan Majelis HIMSI Jawa Timur. Himpunan Psikologi Jawa Timur. Kalau di HIMSI Jawa Timur itu seperti apa Bu kegiatannya Ibu di majelis HIMSI? Kalau di majelis itu kan kami memang lebih untuk kayak saat ini teman-teman terutama ketua majelis HIMSI Jawa Timur itu kemarin dengan ketua HIMSI mereka baru selesai ikut raker ya dalam penyelesaian kode etik. Karena kode etik itu kan ada penambahan, terus ada beberapa perubahan. Itu sempat deadlock pada waktu itu, tidak bisa selesai di pertemuan, saya lupa di Medan apa di mana gitu ya teman-teman, saya nggak berangkat pada waktu itu. Nah terus kemarin lewat raker itu alhamdulillah bisa selesai.
si kode etik dengan penambahan pasal dan juga ada beberapa yang direvisi kayak gitu. Nah, kalau kami majelis lebih ke situ, termasuk melihat siapa yang kira-kira dia tidak terdaftar sebagai anggota HIMSI dan kemudian dia melakukan praktek psikologi yang karena dia tidak masuk di dalam organisasi, otomatis kami tidak bisa mengawasi secara langsung terkait perizinan. Nah, terus ada yang gelap kayak gitu dan dia buka praktek dan melakukan pelayanan psikologi. Nah, masalahnya kan masyarakat itu tidak cukup paham bahwa untuk orang praktek psikologi itu kan harus ada STR-nya, harus punya surat izin praktek, kemudian kalau klinis itu harus punya surat izin praktek klinis kayak gitu-gitu. Nah, orang kan hanya cukup melihat pasang pelang gitu, atau mungkin dia dia bikin promo gitu ya, apakah itu di medsos di bentuk manapun, dan kadang orang tidak bertanya gitu loh, apakah ini legal gitu loh, maksudnya apakah dia lengkap dengan perizinan yang menjadi sebuah standar untuk psikolog itu dinyatakan boleh praktek selain dia punya kompetensi ya. Nah, inilah tugasnya majelis yang lebih untuk melihat seperti itu. Kemungkinan juga ada anggota yang izinnya juga sudah oke, sudah lengkap semua, tetapi dia melakukan satu hal yang melanggar kode etik. Nah, itu yang kita bahas untuk kemudian ini mau diapain. Nah, itu akan rapat internal di dalam, dan itu kita diusahakan tidak sampai tidak sampai yang beleber yang gimana, kecuali memang kasusnya berat banget yang merugikan orang banget. Sebetulnya tanpa dipublish pun biasanya pengguna jasa itu akan mempublish sendiri ya, dia akan speak up. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi sejauh yang kalau itu pelanggarannya masih bisa kita selesaikan secara internal, nah itu akan kita rapatkan dan kemudian ada sanksi-sanksi yang kita berikan internal di dalam. Kurang lebih seperti itu gitu. Di organisasi kita kayak polisinya lah. Nah, anggap aja gitu, kita tukang sempritnya gitu ya, gitu. Selain di organisasi juga kesibukannya juga ngajar Ibu ya? Ya, kebetulan diminta dosen juga. Tapi saya dosen praktisi, jadi bukan dosen akademisi yang kayak dosen yang sampai 16 pertemuan, nggak gitu. Kalau itu saya nggak sanggup gitu ya. Mungkin ya takutnya rambut saya jadi hitam gitu. Kalau itu saya nggak sanggup. Dicap lagi Bu. Iya. Dulu pernah di masa lalu saya pernah jadi dosen juga, dosen beneran gitu maksudnya, yang dosen akademik itu. Tapi saya nggak tahan, jadi 2 tahun aja saya keluar, saya resign pada waktu itu. Kalau sekarang diminta untuk sebagai dosen praktisi. Jadi di UM, Universitas Negeri Malang, yang depannya Matos itu. Nah, terus kebetulan tandem dengan dosen akademisi. Jadi kalau ada 16 kali pertemuan, dosen praktisi itu mengisi 3 kali. Jadi yang dosen akademisi itu dia mengajarkan teori bla 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 segala macam. Nah, saya turun sebagai praktisi. Jadi dia ngasih tahu nih kalau dalam dunia nyata nih kayak gini ya, ini diginiin ya, ini ya lebih gitu. Kalau itu saya oke. Kalau itu masih sanggup lah kalau kayak gitu. Nah, kalau untuk Ibu pribadi tipsnya apa nih membagi waktu dengan kesibukan yang luar biasa, pekerjaan yang banyak ya itu? Apa nih Bu? Nggak gampang ya, capek. Saya orang yang menikmati liburan. Jadi buat saya hari Minggu itu adalah hari mewah buat saya. Selain acara keluarga, saya nggak gubris biasanya begitu, atau tugas yang memang tugas dinas yang emang ya udah gitu ya, karena memang nggak ada orang yang nggak ada psikolognya lah bahasa gampangnya gitu ya, udah saya bersedia gitu. Tapi di luar itu saya menikmati hidup. Kalau hari Minggu itu paling pagi saya bangunnya jam 8 tuh paling pagi. Pokoknya kalau hari Minggu itu udah nggak ada
telepon saya tidak mau terima, orang mau ketemu nggak ada, bilang ibu tidur apa segala, pokoknya itu hari mewah, me time banget. Me time. Terus itu aja sih. Dan kalau saya selesai kerja itu langsung, walaupun saya tidak tidur ya, tapi saya harus membersihkan diri dengan cepat dan naik ke kasur berbaring. Jadi langsung cepet-cepet naik ke kasur dalam kondisi bersih. Perkara saya masih bales WA dulu lah, perkara saya masih ngurus apalah segala macam, tapi sudah dalam kondisi berbaring. Jadi itu istirahat. Walaupun otaknya masih mikir gitu ya, tapi sekurang-kurangnya badan saya nggak remek gitu loh maksudnya gitu. Ya itu aja sih Mbak gitu. Dan kalau liburan itu bener-bener yang saya nikmati, saya bersenang-senang dengan apa yang saya suka. Sukanya seperti apa Bu? Contohnya hobi ya? Hobinya kuliner, makanya saya gendut. Suka masak ya? Suka masak, suka kuliner. Jadi kalau saya lagi di rumah lagi libur, biasanya saya nyoba resep-resep, modifikasi segala macam, dan orang saya suruh makan gitu, untuk test food gitu bahasanya. Terus kemudian saya juga kuliner di luar. Terus saya suka hobi bercocok tanam, mengurus bunga-bunga tumbuh-tumbuhan saya tuh di rumah. Terus kemudian ada hobi lagi yang untuk ya, kalau saya tadinya habis emosi yang namanya apa ya, kasus apa segala macam tuh kan kadang bikin sepaneng gitu. Saya hobi main boneka capit. Jadi itu waktu istirahat saya. Boneka capit yang ada di mall-mall itu loh, yang dicapit-capit yang yang iya, boneka capit. Yang game-game itu. Iya. Itu adalah istirahat saya. Jadi istirahat saya maksudnya gini, saya udah capek nih, habis dung kayak gitu kan. Terus relaksasi saya main boneka capit. Ya emang keluar duit sih, tapi kan kita juga punya penghasilan yang ya. Artinya reward untuk diri sendiri. Reward buat diri sendiri. Dan satu lagi tadi Mbak Ade ya, ada satu tips yang kalau tadi ditanya untuk kesehatan mental, ada satu tips, jangan pelit terhadap diri sendiri. Ingat itu pepatah orang tua ya, kalau zaman dulu tuh kan tidak boleh boros. Orang tuh harus gemi, kalau bahasa Jawa. Gemi itu maksudnya apa sih? Kalau menggenggam tuh jangan dibuka, apa namanya? Irit gitu ya. Nah, itu benar. Karena boros juga tidak baik, ya. Tetapi ketika kita memperlakukan diri kita dengan keras, dengan pelit terhadap diri sendiri, tak jamin deh nggak bisa bahagia. Walaupun punya duit segudang, punya harta karun yang tidak terhitung gitu ya, uangnya nggak bunyi itu istilahnya. Orang seperti itu kalau dia pelit terhadap diri sendiri, memperlakukan dirinya sampai kayak orang miskin gitu istilahnya, dia nggak akan bahagia. Dan itu banyak di sekeliling kita, banyak di klien-klien saya. Sampai saya tuh bingung gitu loh, ini kayaknya kayak begini gitu loh. Tapi dia bisa berhitung banget dengan uang 50.000 gitu kan. Yang itu kayak 50.000 mungkin di kepala dia semacam 50 miliar, mungkin begitu ya. Jadi saya kadang bingung gitu. Kenapa sih yang sampai segitunya gitu loh. Emang kalau mengeluarkan uang untuk sedikit menyenangkan diri sendiri bikin miskin? Enggak kan gitu loh. Ingat konsepnya, kita harus bahagia. Dengan catatan juga bukan hidup boros. Kalau boros itu kan berarti ada sesuatu dong, ya. Jadi hidup yang cukup-cukup, yang kita bisa punya kesenangan dalam tanda kutip. Ya kalau dia mampunya koleksi mobil, ya nggak apa-apa. Karena saking banyaknya duit gitu kan, sampai dia punya garasi gede banget, segala macam mobil dia beli gitu kan. Nanti bosen dia jual, ya nggak apa-apa. Kalau mampunya kayak gitu. Artinya itu bikin dia happy. Kalau saya kebetulan suka koleksi tanaman. Dan saya hobi banget, saya bisa beli, tapi saya suka banget minta di rumah orang. Nggak peduli. Beda sensasinya. Walaupun itu kembang jelek gitu ya, di rumah orang yang di kampung apalah nggak jelas gitu, ketika saya jalan kaki itu, saya minta. Dan ketika itu hidup, yang habis dikasih orang nyambut itu bahagianya luar biasa gitu kan. Padahal saya beli aja bisa gitu, pencapaian. Tapi ketika ini dari kecil terus saya rawat sampai gede, terus sampai dia rimbun, itu ada satu kesombongan ya, bahwa
akhirnya kamu besar juga di tangan saya. Nah kayak gitu yang excited buat saya. Jadi itu cara menyenangkan. Jadi kadang anak saya juga nanya, "Ma, kenapa sih nggak beli aja, malu-maluin?" Ini bukan soal beli, aku beli sekarang bisa. Tunggu. Ini minta ke orang, mendek-mendek gitu, "Ibu, boleh nggak saya minta anak yang kecil ini?" itu salah satu cara menyenangkan. Seninya. Dan tidak pelit ya. Artinya emang ada sesuatu. Kan potnya saya belinya mahal. Kalau saya dikasih orang itu saya akan membeli pot yang mahal. Pot yang bagus. Walaupun kembangnya cuma sekuplik kecil begitu, karena saya mau dia besar dan dia rimbun. Jadi bukan berarti saya nggak ngeluarin duit. Saya ngeluarin duit buat potnya malah mahal itu tadi. Belum yang pakai apa sih, tatakan, yang buat apa kayak dudukan itu kan mahal semua. Tapi tanamannya ribut minta yang kecil dari punya orang, itu ada satu kenikmatan. Nah itu kesenangan kecil yang kita mesti nikmati. Make yourself happy ya. Ya. Karena itu bahagia. Kebahagiaan itu bukan dari orang lain, bukan dari apapun, dari diri kita sendiri. Betul. Sumbernya. Dan kita harus cari sesuatu yang menyenangkan, tidak merugikan orang, tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Dan satu lagi, tidak berhadapan dengan hukum. Cari yang positif aja ya, aman-aman. Kalau berhadapan sama hukum dalam rangka kerjaan sih nggak apa-apa gitu kan, dapat duit kita kan gitu kan. Nah, ada honor kan yang kita terima. Artinya ya kalau berhadapan sama hukumnya itu adalah untuk sebuah pekerjaan, untuk profesi nggak apa-apa, tapi jangan berhadapan sama hukum jadi tersangka. Nah itu dia, repot deh urusannya gitu. Iya, kita masih ada waktu ya ini ya Bu ya. Sedikit lagi. Kan juga cat lover ya Bu ya, pecinta kucing banget. banget. Ada nggak psikologi, nyambung dengan dunia psikologi juga Bu? Saya pernah baca ada ahli itu yang di luar yang meneliti bahwa dengkuran kucing itu kan ada bunyi ker gitu ya. Itu membuat stres kita menjadi hilang. Tegangan-tegangan di dalam kepala kita itu bisa rileks dengan mendengarkan bunyi ker kucing itu kayak gitu. Apa sih namanya istilahnya? Dengkuran kucing. Dan konon ceritanya kalau kita punya kucing di rumah, terus tiba-tiba dia mendekat ke kita, bulat di kita, itu sebetulnya dia sedang menyerap energi yang negatif dari dalam tubuh kita. Jadi dia tahu bahwa ada something dan dia menyerap energi itu. Jadi ada hubungannya, dan ketika kita menyayangi kucing pun itu kan kita pasti ngelus-ngelus segala macam ya. Itu secara otomatis emosi kita akan lebih baik. Kita punya rasa sayang yang disalurkan segala macam, terus interaksi dengan kucing segala macam itu. Jadi menurut penelitiannya itu bagus memang memelihara binatang itu. Positifnya ya kalau pelihara kucing, asal jangan pelihara macan atau harimau ya. Kalau masih kecil nggak apa-apa ya, kalau bayinya nggak apa-apa ya, kalau udah gede dikit jangan deh gitu ya. Kalau bayinya lucu gitu ya. Orang kita jadi makanannya lagi. Apalagi saya gemoy gini, wah ini dagingnya banyak ini gitu ya. Iya, itu menarik sekali ya bincang-bincang kita, sharing-sharing dari seorang psikolog yang menginspirasi nih tokoh di Malang Raya tentunya. Kira-kira ada pesan-pesan nggak Bu, kaitannya juga dengan kesehatan mental ya, yang penting. Kadang-kadang orang kan menyepelekan ya, hanya fokus ke kesehatan fisik, ke dokter aja, untuk ke psikolog atau mencari bantuan profesional untuk kaitannya dengan psikis, kejiwaan itu masih ada takut atau ada menyepelekan mungkin. Nah, kira-kira apa nih pesannya Ibu untuk masyarakat luas ya tentang kesehatan mental? Gini, kembali lagi setiap orang itu pasti punya masalah, dan hidup itu adalah untuk menyelesaikan masalah.
Tetapi kalau Anda tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu dengan diri Anda sendiri, maka sekurang-kurangnya Anda punya orang yang dipercaya dan bisa menjaga amanah untuk menerima curhat ya, tetapi tidak dipublish, tidak digibahin gitu ya. Nah, Anda harus punya orang dekat yang bisa diajak bicara tentang apa yang sedang Anda rasakan. Tapi hati-hati, Anda harus memilih orang yang itu tadi, yang amanah. Nah, kalau ternyata Anda tidak cukup percaya dengan memiliki teman dekat semacam itu, karena teman itu justru orang yang berpotensi menusuk kita dari belakang, konon ceritanya begitu, maka Anda boleh mencari profesional atau mencari rohaniwan atau rohaniwati yang sesuai dengan agama masing-masing. Jadi kalau Islam gitu ya, kalau Anda laki-laki ya boleh curhat ya sama kiai, sama ustadz. Nah, begitu juga kalau Anda perempuan bisa dengan ustazahnya, seperti itu. Dan diusahakan memang curhat itu dengan yang sejenis gitu ya, supaya tidak terjadi korslet. Nanti timbul masalah baru lagi yang kita juga akan repot lagi menyelesaikan masalah tersebut. Jadi poinnya adalah Anda punya teman dulu yang bisa dipercaya. Kalau itu tidak ada, maka Anda cari rohaniwan gitu, dan rohaniwan itu diusahakan yang sejenis ya, jangan yang lawan jenis, karena itu juga rawan gitu. Kalau ternyata itu pun Anda tidak cukup nyaman gitu, maka Anda harus datang ke psikolog. Ke psikolog itu bukan berarti gila ya, karena kalau gila nggak ke psikolog gitu ya. Psikolog itu menangani orang normal yang bermasalah. Ingat ya, kata kuncinya menangani orang normal yang bermasalah. Kalau sudah kategorinya di luar normal, jadi kurang 1 sendok kalau orang bilang gitu ya, kurang sakon gitu itu, atau kelebihan 2 sendok istilahnya begitu, itu wilayahnya bukan di kami lagi, itu wilayah medis yang butuh farmakologi, jadi ke psikiater. Itu kalau sudah yang istilahnya kurang 1 sendok atau kelebihan 2 sendok lah, kurang lebih seperti itu bahasa orang awam gitu. Nah, Anda bisa datang ke profesional terdekat yang Anda bisa percaya. Seorang psikolog di Malang tuh banyak ya, cari psikolog yang Anda rasanya srek gitu, yang Anda cukup nyaman gitu misalnya. Nah, bicaralah dengan psikolog. Jadi jangan pernah memendam masalah itu bertumpuk-tumpuk, disimpan sendiri, karena nanti akan muncul menjadi satu perilaku atau perbuatan yang aneh gitu ya, yang di luar kelaziman. Dan kalau itu terus dibiarkan ya nanti lama-lama makin parah, dan ya Anda harus minum obat, harus menjadi pasiennya psikiater. Jadi ingat, pergi ke psikolog itu bukan berarti gila, karena kami menangani orang normal bermasalah. Masalah itu bisa macam-macam kayak tadi saya udah sebutin di depan tadi, kurang lebih seperti itu. Jadi itu tipsnya, dan ingat bahwa kebahagiaan diri sendiri itu penting banget. Anda juga harus bisa menyayangi diri itu. Jangan jahat pada diri sendiri, jangan pelit terhadap diri sendiri. Dan ada satu kebahagiaan yang lain, ketika Anda sudah oke secara psikologis, Anda boleh membantu orang lain, karena membantu orang lain itu juga menimbulkan kebahagiaan buat kita. Nah itu sih gitu Mbak Ade gitu ya. Seru banget inspirasinya, tips-tipsnya semoga bisa bermanfaat. Nah kalau ada yang mau konsultasi nih ke Bu Nining, gimana nih caranya? Ini jadi promosi ya? Iya memang ajangnya Bu. Oh gitu. Sekaligus kan biar nggak bertanya-tanya juga nih yang membutuhkan. Itu boleh klik di Google ya, kan Anda semua di HP-nya pasti ada Google-nya. Anda ketik aja psikolog Sayekti gitu ya, nanti udah keluar semua, ada alamatnya, terus ada map-nya sekalian. Kebetulan saya praktek di Batu, itu praktek di rumah psikologi itu di Jalan Budiono nomor 8 Punten ya. Jadi Anda bisa kok, itu di Google ada, jadi pencet aja kata-kata psikolog Sayekti Batu, udah gitu aja. Ingat nama saya, kalau di nama lengkapnya kan Sayekti Pribadi Ningtyas. Ketik aja Sayekti psikolog Batu, udah keluar sak map-mapnya, harinya, segala macamnya, jamnya praktek ada di situ.
Ada nomor HP-nya di situ. Saya nggak publish di sini ngomongnya gitu ya. Nanti ada nomor HP-nya di situ. Anda boleh janji hari dulu, jadi nggak bisa mendadak. Karena saya hanya terima klien itu sehari cuma 2. Gitu. Karena kan saya harus ngelakuin yang lain-lain. Jadi untuk praktek itu adalah cuma 2 sore sampai malam. Karena saya pagi dinas. Kira-kira seperti itu. Teman-teman yang membutuhkan layanan psikologi bisa menghubungi Ibu Saiti ya di tadi yang disampaikan di Google di alamat yang tadi ya. Oke, itu terima kasih banyak Bu Nining sudah sharing banyak hal ya yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua, terutama tentang kesehatan mental. Kegiatan kita podcast kali ini temanya memang termasuk rangkaian dari Indonesia Mental Health Summit IMHS kedua tahun ini. Tahun kemarin tahun 2024 itu yang pertama dan ini termasuk dalam rangkaian IMHS itu. Harapannya dengan Indonesia Mental Health Summit bisa semakin mengkampanyekan ya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentunya tentang kesehatan mental. Pentingnya menjaga kesehatan mental. Ya. Baik, itulah tadi podcast kita. Semoga semua audiens juga semakin sehat mentalnya, semakin bahagia dan juga semakin produktif dan bisa menikmati hidup. Itu yang penting. Kebayang ya, produktif dan bisa menikmati hidup itu anugerah. Ya, biasa. Pentingnya rasa bersyukur ya, dengan apa yang kita miliki. Demikian, semoga menginspirasi. Saya host kali ini adalah Risa MPC psikolog dan psikolog kita Ibu. Saya pribadi Ning Tias, biasa dipanggil Nining. Dadah semuanya. Pamit undur diri. Bye bye.